Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Naikkan syukur, naikkan syukur, naikkan syukur. Jangan diam, jangan diam. Katakan terima kasih, terima kasih. Kamsahamnida, domo arigato, sheshe tu Yesus. Thank you so much, Lord Jesus. Kurabakaya ralabakaya ralabak. Shiradadadadaya ralabak. Jadi rumah-rumah, jangan diam. Angkat tanganmu. Anugerah Tuhan cukup bagi kami. Kesembuhan, kelepasan, pencukupan ada dalam Tuhan. Hiramasyana dalamu. Jesus, we love you, we love you, we love you. We love you, we love you, we love you. Shiramama yaramasate. Angkat kedua tanganmu, angkat kedua tanganmu. Come on. I'll never know how much it costs to see myself upon them. I will never know how much the cost it costs to see myself. Lebih keras lagi. I will never know berapa harganya Tuhan to see myself. Come on, come on. Notino, one more time. I will never know. I'll never know how much it costs to see myself upon that cross. Here I am to worship, and here I am to bow down, and here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful. Come on, voice only. Here I am to worship. Oh, here I am to worship. Come on. You're you're all together. Come on, GC, berikan tepuk tangan. All together wonderful to us. All together wonderful to us. Semuanya indah bersama-sama. Thank you, Jesus. We bless you, Lord. We are ready to receive your word. Kami siap dengar firman-Mu. Di rumah-rumah semua Roh Kudus Kau bekerja di tempat ini. Dalam nama Yesus. Siap dengar firman Tuhan, katakan. Amen, amen. Kau memberikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Silakan dong saudaraku dikasih Tuhan. Wow, I just love home. Saya suka banget ada di rumah kembali. Selama 3 minggu kemarin saya keliling baik ke Bekasi, ke Manado dan juga ada di Bogor minggu lalu. Dan I love to be home. Senang sekali tidak ada yang bisa tukar dengan selain ada di rumah. Sepanjang tahun ini saya usahakan lebih banyak di rumah. Saya cuma buka 8 jadwal di gereja lain. Yang lain harus mengunjungi adik-adik saudara di Bekasi, Manado. Dan juga ada di tempat ini. Excited untuk bulan Februari. Kenapa? Karena saya percaya selama bulan Februari ini kita akan belajar banyak mengenai satu kata yaitu nilai. Semua bilang nilai. Setiap bulan Februari bahwa rumah ini akan kembali duduk, kembali berpikir sama-sama mengenai satu nilai. Kenapa ibu-ibu kalau mau ulangan anaknya akan keluar tanduknya karena mau nilainya baik. Katakan amin ibu-ibu. Ya kan, kita mungkin perlu datang tuh ke nanti Grow Couple and Grow Children Seminar. Biar bisa mengajar dengan baik. Kenapa kita suka yang bernilai? Ya kan kalau pagi suami pulang bawa yang bling-bling, we love something yang bernilai. Yang bernilai kita jaga, yang bernilai kita kejar. Sebab itu di rumah ini kita ada nilai karena nilai itu bukan sesuatu yang norak tapi nilai itu yang menyatukan kita. Seperti dress code, seperti budaya, value tempat ini.
Value tempat ini salah satunya kita kalau ada yang menikah atau yang mau menikah seperti tadi, jangan diam. Nah, kalau semakin banyak orang memegang nilai yang sama, setiap kali ada foto orang yang menikah, maka semua akan bersorak-sorai. Ya, karena kalau sehingga kita tahu, oh dia nggak sorak-sorai, dia baru pasti. Oh dia pasti baru datang karena budaya atau value tempat ini, we celebrate orang-orang yang mau menikah, we celebrate with you. Jadi terutama saudara yang masih jomblo hari ini, justru kalau lihat teman-temanmu yang ada di depan, harusnya engkau bertepuk tangan paling keras karena pengurapannya akan transfer ke lo begitu ya. jangan cemburu dan jangan justru jutek karena happy for somebody. Apa yang kamu orang mau lakukan kepada kamu, lakukan terlebih dahulu dong begitu ya. Jadi kalau nanti bayangin kalau sudah dipasang di situ krik gak ada yang tepuk tangan kan gak enak begitu ya kan. Kita latihan dulu ya. Coba pasang lagi tadi foto yang tadi. Ini adalah pengumuman yang terakhir. Ya kita akan latihan dulu. Hari ini pengumuman terakhir karena nanti hari Sabtu depan sudah akan diberkati oleh saya. Inilah pasangan yang akan menikah. Sudah siap media? Wow, tolong diulangi lagi tadi pengumuman yang tadi. Pasangan Roy, siapa Roy dan Michelle. Yes, come on, yes. Roy Mulyono Sungkono, Michelle Agnes Samantha Tahalia. Yeah, for the Netflixers ini gabungan antara Nota Merah Perkawinan dan Big Four. Karena dua-duanya main di film itu, saudaraku. So we are proud as a house, dua pemain film yang dahsyat akan dinikahkan di gereja ini. Congratulations. Roy sama Michelle, are you here today? Atau masih bisa siang? Nggak ada hari ini. Oke. Biasanya sore ya. Oke. Ya, excited. That's the value. Makanya kenapa kita ajarin, kenapa kita nggak bosan-bosan, kita suruh yang berdiri-berdiri tadi untuk juga bersorak-sorai supaya kita tahu. That's value. Sehingga masuk ke tempat ini, kalian nggak salah kostum. Oh, kenapa begitu ya? Kita excited. Nanti kalau kita udah bisa kembali family time, you will enjoy our family time. We miss our family time. Ingat gak waktu kalian lagi begitu kreatif family time, ada yang surprise ulang tahun di sini, ada yang bawa rebana di sini, ada yang bawa poster di sini. We love our family time, ya. Kita akan kembalikan sebentar lagi family time di GC ini. Come on, berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. So nilai itu mempersatukan, katakan mempersatukan. Yang kedua nilai itu menjaga, katakan menjaga. Jadi itu menjaga kita. Membuat jalan satu arah. As a guardrail supaya kita nggak salah arah. Sehingga bulan Februari ini kita akan ingatkan saudara begitu banyak value di tempat ini. Ada GC 7.0, ada 7 GC yang akan kita ajarkan buat saudara. Ada juga value of home, bahwa inilah rumah bukan kantor. Saudara kita pun juga akan mengajar saudara banyak hal mengenai misi new and deep. Kita adalah generasi gereja yang baru tapi juga dalam. Kita akan ajarkan buat banyak pembicara yang akan mengajar selama bulan Februari. Tapi bulan Februari ini, di tengah nilai menjadi sorotan. Nilai mempersatukan, nilai menjaga. Dan hari ini kita membawa sesuatu yang bernilai. Nilainya besar. Sesuatu yang buat kita rasanya, oh God, this is so big. Nah kita akan belajar mengenai ini. Dan bertepatan ini saya akan membawa pertama value months, value series daripada 2023 adalah saving the lost at any cost. Menyelamatkan yang hilang dengan harga apapun juga. Katakan amin dong. Karena saya percaya this is our heart. Kalau kalian mau tanya saya, di antara semua value, ini yang paling in the bottom of my heart. Saving the lost at any cost. Waktu saya kembali dari Amerika April 2018. Tuhan bilang kalau gereja ini mau dikenal 2015. Right? April 2018, right? Ya, waktu saya pulang 2018 dari Amerika saya dapat kata ini. Kalau kamu mau dikenal gereja ini gravitasinya adalah apa? Maka Roh Kudus dengan air mata saya berkata, Tuhan biarlah gereja ini dikenal karena saving the lost at any cost. Menyelamatkan yang hilang. Waktu saya ngomong itu saya nggak tahan air mata saya dan saya dilawat Tuhan. Dan waktu saya pulang saya bilang,
Biarlah kita menjadi gereja yang open door, kita terbuka, gak ada scanner di depan sana, gak ada yang pemisah, pemilah, dan kita menjadi gereja yang welcome dan siap untuk menerima pulang yang namanya the lost. Yang namanya the lost itu mungkin begitu susah, begitu mengerikan, begitu kotor, tapi kita sudah sepakat gereja ini akan saving the lost. Kalau namanya value atau satu ciri berat gravitasi, artinya apapun juga, katakan apapun juga. Apapun juga yang gereja ini lakukan harus difilter apakah ini saving the lost atau tidak. Setiap kali para departemen datang kepada saya, pastor minta budget, minta acara ini. Saya bilang di ujungnya, are we saving the lost atau tidak? Kalau di ujungnya kami cuma hanya memperkaya diri, ujungnya cuma hanya membangun organisasi tanpa ada nilai saving the lost, saya bilang coret. There's no cost. Di tengah budget yang memang lagi tight tahun ini, saya minta pada ketua departemen untuk pakai semua cara dan hikmat untuk berkreatif. Karena tahun ini kita sedang ikat pinggang. Saya bilang tapi kita akan, satu hal yang tidak boleh kita hemat adalah saving the lost. Katakan amin. Sebab itu kita akan pakai setiap cost, setiap sen yang sudah tabur tempat ini. Mungkin kita nggak pakai lebih banyak untuk beli alat-alat ini, nggak beli sesuatu yang baru. Kita akan coba pakai perbaiki yang lama walaupun sudah rusak. Tetapi untuk saving the lost, untuk menyelesaikan amanat agung, gereja ini akan lakukan with any cost. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Yesus mengajar mengenai hal ini. Tentu di kitab terkenal Lukas 15 waktu dia kumpulkan semua orang-orang Farisi, orang-orang pemungut cukai, semua kumpul di situ dan mereka bilang, we just wonder kenapa kamu suka hang out dengan the lost, kamu suka banget bergaul dengan orang-orang yang hilang, orang-orang yang jijik, orang-orang yang tidak lagi berkenan di dalam masyarakat. Why? Dia jawab dengan 3 cerita yang kita kenal di Lukas 15. Yang pertama adalah mengenai the lost sheep, mengenai domba yang hilang, bagaimana seorang kaya meninggalkan 99 domba dan mencari satu yang hilang. You know the story bahwa orang Israel dan orang Yahudi atau orang yang paling ngerti mengenai bisnis, dia sangat efektif mengenai bisnis, bahkan terkenal sangat pelit, terkenal sangat hemat. Maka mereka akan bilang seperti ini, ngapain cari satu, kamu kehilangan 99 yang lain. Domba adalah binatang yang paling gampang beranak. Kumpulin sedikit pasti hamil begitu, ya kan? Kumpulin sedikit pasti punya anak. So why kamu harus duka cita, harus cari-cari semua, bahkan bisa mengorbankan nyawa. Karena semua tahu gambarnya bahwa domba itu sedang ada di pinggir jurang. Pemiliknya bisa juga mati di situ. Bahkan kambing domba itu domba yang hilang pun sudah terima nasibnya. Sometimes saudara yang pernah jadi lost, mungkin saudara waktu di luar sana pikir, udahlah gak mungkin ada orang gereja yang akan kesini. Gak mungkin ada orang Kristen yang mau datang ke rumah gue. Gue udah terima takdir gue sebagai the lost kok. Maka di situ waktu di tebing itu, domba yang hilang itu bilang, udah gue mau siap mati. Tiba-tiba dia dengar suara Tuhan, hey sheep, wait for me, I'm coming for you. Dia bilang, wah gak salah nih. Dia kira dia akan dibunuh, dia akan ditendang, dimarahin, diseret, disate. Tapi semua firman Tuhan berkata, waktu ditemukan dia langsung dipanggul di tempat yang terhormat, di bahu daripada Sang Tuhan. Mukanya dekat dengan muka daripada Sang Tuhan. Dan lebih yang buat orang Israel tidak bisa mengerti, karena waktu dia pulang, dia celebrate di satu kota, disuruh celebrate. Nah hari ini saya gak akan sorot cerita yang pertama, but I will speak about the second story yang saya jarang khotbah di gereja ini. Tapi berkenaan dengan ini, dengan bulan nilai, satu nilai kita akan belajar, yaitu mengenai koin yang hilang. Yuk kita baca sama-sama di Lukas 15, 18 sampai yang ke-10. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya tidak menyalakan pelita, menyapu rumah, mencari dengan cermat sampai ia menemukannya. Kalau ia telah menemukan, ia memanggil sahabat-sahabat, tetangga-tetangga serta berkata, ayo sukacita bersama dengan aku, dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Katakan amin. Semua tahu cerita ini, the coin, dirham yang hilang melambangkan kita. Semua katakan kita. So we understand. Koin melambangkan kita. The lost sheep melambangkan kita.
Dan wanita ini yang mencari dengan segenap hati, segenap tenaga adalah Tuhan. Dan semua tahu cerita ini bagaimana wanita ini punya 10 dirham, 10 koin, 1 hilang. But once again, buat orang-orang Yahudi ini kecelek, why? This is not masuk akal, nggak masuk hitungan. Dia seharian dia bongkar rumahnya, seharian dia keluarin perabotannya, dia cari untuk mendapatkan 1 koin. By the way, for your information, 1 dirham equal 1 upah, 1 hari upah pada waktu itu. Jadi dengan dia nggak kerja hari itu, dengan dia buang waktu untuk mencari, sebetulnya dia bisa cari 1 koin yang hilang lagi. Dia bisa mendapatkan 1 dirham lagi dengan bekerja. Tapi hari itu dia call the boss. Can you imagine? Boss, gue punya emergency. What happened? Your parents die? No. Your dog die? No. Koin gue hilang dong. Can you imagine? Dia lihat stupid dan bilang, bos, koin saya hilang. Berapa banyak? 1. Semua orang bilang 1 hari kerja, kamu kerja aja, balik gitu. Tapi enggak dia bilang. Dan kalau saudara baca tadi yang lebih gak masuk akal lagi, semua bilang gak masuk akal. Emang seringkali kita diajar gak masuk akal, karena akal hari ini kita gak mungkin ke gereja, akal hari ini kita pasti lagi baik sama Tuhan, akal hari ini kita lagi stres, tapi kita di sini orang-orang yang gak masuk akal, kita memilih untuk percaya sesuatu yang gak masuk akal seringkali. Gak masuk akal, karena apa dia bilang, setelah dapat, mungkin sore begitu udah malam, dia bisa dapat gaji 1 lagi. Tapi dia dapat itu, dia celebrate dan dia undang semua tetangganya. Dia undang semua orang di RT-nya untuk party. Berapa duit lagi? How much that cost? That's why I love that song. I'll never know how much it cost. How much the cost? Orang bilang, lu udah bisa kerja dapat 1, setelah dapat pun party. Bisa bayangin gak Bill dapat, saya Doni yang party bilang dapat undangan dari Doni. Datanglah jam 7 malam, Cibubur, acara, koin ketemu begitu. Can you imagine? Gak masuk akal, Pastor Doni pasti kebanyakan makan RW mungkin begitu. Yeah, I don't know, something. Dan kita mulai pikir, tapi ini terjadi. Nah saya mau bilang hari ini, koin itu punya, saya akan tutup dengan ini. Koin itu punya 2 hal yang kita perhatikan. Pertama, koin punya values atau nilai, semua bilang nilai. Koin yang kedua itu punya picture atau gambar, semua bilang gambar. Nah kita bicara mengenai values. Tadi saya udah ngomong pertama. Value koin ini itu berapa? Value koin ini berapa Bapak Ibu sekalian? Semua tahu tadi 1 dirham. Dan semua dunia bilang 1 hari kerja. Dan kita tahu tadi bagaimana value itu gak masuk akal ya. Karena dia buang waktu 1 hari yang harusnya bisa cari koin itu. Bahkan dia pesta yang mungkin menghasilkan 20 koin, 20 kali lipat. Jadi orang bilang gak masuk akal. Kalau nilainya koin ini cuman 1 dirham, ya 1 dirham dong. Jadi kita harus belajar di sini ada something yang Tuhan bicara mengenai nilai yang nggak bisa kita mengerti. Satu kali sebelum saya menikah dulu, saya begitu marah tuh pagi karena pembantu saya menghilangkan 1 kaos saya yang mungkin kaosnya itu udah agak bule, udah agak robek-robek. Tapi kaos itu selalu saya simpan dan saya pakai tidur berkali-kali. Dan apa yang terjadi, dia punya kreatif banget, dia bilang, wah ini kasihan karena ini udah robek-robek. Dia jadikan kaos saya sebagai lap mobil, saudaraku. Saya bilang, where's my shirt? Where's my white shirt? Saya bilang, satu pagi itu saya bongkar semua, where is my white shirt? Yang mana? Pak, yang putih itu loh. Yang udah bulukan, iya mana itu? Dia bilang, dia mulai panik, dia bilang, karena saya waktu melihat sangat berharga buat saya. Lalu sampai dia bilang, Pak udahlah sorry Pak dia gak pernah dibilang jadi lap mobil begitu. Tapi dia gunting dia semua.
Dia bilang, Pak saya beliin lagi deh. Karena dia pikir itu harganya cuma berapa. Oh, Pak sorry nanti saya beliin di pasar yang lebih baru, yang lebih putih, yang lebih kinclong, lebih apa. What do you do with that shirt? Saya bilang, kamu ngapain kaos itu? Saya jadiin lap mobil katanya begitu. Saya panggil dia, you know, itu bukan sekedar kaos. Kamu gak bisa ganti kaos itu saya pakai waktu saya menyatakan cinta pada calon istri saya sekarang, saudaraku. I know, some of you gak dicuci dari waktu itu saya tahu. Ditaruh di dalam, dibau-bauin terus begitu. Padahal bau loh, bukan bau ceweknya. Tapi itu baju yang saya pakai. Waktu itu kita belum menikah. So I always remember of her. Berani, saya selalu mengingat akan Lia waktu. Karena saya tahu itu baju yang saya pakai waktu saya menyatakan cinta sama dia. So buat pembantu saya value-nya nothing. Dia malah mau beliin lagi. Bahkan dia tahu di pasar dia bisa beli lebih baru. But for me, that shirt gak bisa dihargai dengan harga apapun. Yang percaya katakan amin. Jadi saya mau katakan hari ini nilai satu barang bukan ditentukan oleh orang lain, bukan ditentukan oleh harga pasar, tapi nilai satu barang ditentukan oleh yang punya. The owner yang bisa bilang ini berharga. Duit 1.000 perak, lu buang-buang, tapi kalau pernah dipegang sama Messi, lu simpen itu. Anak saya waktu itu pernah tuh. Waktu ada yang siapa konser waktu itu dia dilepas, itu bau udah keringetan. Everybody just run for that smelly t-shirt. Why? Value-nya gak gampang. Saudara bisa bayangin kalau tiba-tiba saudara misalnya Kobe Bryant sebelum meninggal tanda tangan di kaos saudara spidol semuanya dan pulang pembantu saudara cuci sampai hilang. Saudara bisa bayangkan betapa marahnya saudara, because bukan kaos Lakers ya, tapi Kobe yang tanda tangan. So hari ini saya mau saudara belajar mengenai value di sini. Bahwa value ditentukan bukan orang-orang lain, bukan kata ahli ekonomi, tapi value satu barang atau satu koin ditentukan siapa yang punya. Yesaya 43 ayat 1, yuk baca sama-sama. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan saudara, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Jangan takut, aku yang menebus engkau, aku memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. So bukan Andi yang bilang, but the Bible say you are His. Yang punya saudara itu Tuhan. Jadi Tuhan bilang, oh I don't care. Mungkin orang lain bilang nilai saudara mungkin udah minus. Karena kamu ngelakuin banyak dosa. Nilaimu mungkin udah gak ada. Kamu harusnya dibuang, diinjak-injak. Karena kamu udah peok. Kamu udah remuk. Kamu udah gak, bukan dijual secara lelang pun kamu gak laku. Tapi kalau Tuhan bilang waktu dia cerita mengenai Hosea dan Gomer. Hosea membeli Gomer, wanita pelacur yang tua yang bahkan dilelang dengan kambing aja gak laku. Tapi dengan 15 shikal perak. Wow, saudara tahu gak harga 15 shikal perak? Itu saudara bisa beli the best women. Bahkan 2 dari mereka bisa dibeli dengan 15 shikal perak pada zaman itu. Tapi seorang wanita yang bahkan dilelang sama dengan kambing. Dan dunia udah mengatakan dia, tapi Hosea yang pernah dikhianati, Hosea suaminya ditinggal kabur, dia jadi wanita sundal kembali. Dia bilang, I come and I buy you 15 shikal perak. By the way, 15 adalah kata grace, kasih karunia. For God so love you. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini. Yohanes 3:16, maka diberikan anak yang tunggal kepada kita. The world, maka ini yang buat saya berapi-api setiap saya kalau ngomong ini. Karena the world artinya sampah. The world artinya orang-orang yang tertolak. The world artinya dunia ini berkata orang-orang yang tidak masuk standarnya Tuhan. Unholy.
Tapi for God so loved the world. Begitu besar kasih Allah pada dunia ini. Dia berikan sesuatu yang begitu bernilai. Mungkin kau hari ini bilang, aku gak ada nilainya, Pastor. Aku dari keluarga yang broken dan broken, super broken home. Aku dari seorang yang bukan nyemplung di lumpur. Saya pernah tinggal di lumpur. Saya bernafas dalam lumpur. Saya bau lumpur. Saya bahkan menikmati lumpur itu. Tuhan mau beri aku dengan nyawanya. Come on. I'm not. Aku gak begitu berharga. Itulah sering kali bahkan gereja menambahkan hal itu. Gereja pakai scanner, timbangan depan saya. Oke, kamu tidak layak. Kamu perlu melayakkan dirimu dulu. Untuk bisa masuk gereja. Pandangan orang-orang gereja seringkali begitu ada the lost pulang. Hati-hati, jangan dekat dia. Dia pelakor. Dia yang banyak buat masalah. Guncingan. Yang diharapkan anak ini akan keluar sendiri. Saya mau this community. Kreativitas dari tempat ini. We are saving the lost at any cost. God is the owner. Tuhan yang punya. Dan yang kedua di koin itu ada pictures, ada gambar. Ada gambar di situ. Saudara pernah lihat koin ini? Saudara perhatikan baik-baik. Ini koin yang kalau saudara ketemu jangan diilangin. Inilah koin yang termahal dalam sejarah Republik Indonesia. Gambarnya Pak Harto. Dan nilainya 850.000 rupiah. Jadi kalau ketemu koin, dilihat dulu gambarnya. Jangan langsung dibuang. Seringkali kita begitu lihat koin, receh. Istri saya adalah pengumpul koin saya begitu. Karena I don't like coins. Karena berat di kantong. Saya kumpulin. Satu kali dia bisa ajak makan sekeluarga. Berdasarkan sumbangan koinnya Andi Cokro dia bilang. Karena dia kumpulin begitu banyak koinnya. Karena I hate coins. Tapi kalau saudara dapat koin ini. Makanya lihat dulu gambarnya. Karena gambar ini menentukan juga sesuatu yang berbeda dan nilainya. Lihat ada nilai, ada value, ada gambar. Satu kali Tuhan mengajar di Matius 22 ayat 19. Tunjukkan kepadaku, waktu mereka lagi di sinagog. Dan tiba-tiba mereka tanya mengenai teks. Pajak, harus bayar pajak gak nih kita? Halal gak kita bayar pajak? Alkitabiah gak kita bayar pajak? Nah kalau di gereja aja berani discuss pajak, bayar teks. Jangan tabu kalau kita di gereja discuss perpuluhan dong, begitu. Seringkali kita oke mengenai teks, tapi mengenai perpuluhan kita mulai, oke, gue gak ikut-ikutan yang itu. Tapi di sini, di sinagog itu mereka bicara mengenai pajak. Tunjukkan kepadaku mata uang pajak itu. Lalu disuruh bawa koin itu. Mereka membawa 1 dinar, kembali kayak wanita yang hilang tadi. 1 dinar kepadanya, maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Yesus berkata kepada mereka, berikan kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Bahasa Inggris yang ada di PowerPoint saya lebih jelas, dikatakan give Caesar what is his. Berikan kepada Caesar. Karena ada gambarnya Caesar, itu adalah miliknya Caesar. And give God what is his. Kalau ada gambarnya Tuhan, maka itulah kepunyaan Tuhan. Semua kita sudah agree tadi. Siapa yang milik saudara? Bukan orang tuamu. Karena orang tua bisa buang engkau. Kau bukan cuma milik pacarmu, bukannya milik suami istrimu, kau bukannya milik orang lain. Tapi yang paling dasar, engkaulah kepunyaan Tuhan. Dan hari ini, gambar siapa yang ada di koin hidupmu? Whose picture in you? Kamu tahu nilaimu tadi ditentukan Tuhan. Kamu tahu kejadianmu dahsyat. Kamu tahu kamu bukan anak buangan. For God so loved the world, begitu besar kasih Allah dia mau mati buat engkau.
Kedua, gambar siapa yang kamu lihat, yang kamu perlihatkan kepada dunia. Tapi saya percaya hari ini, kalau kau mengerti ini, kau akan pulang dengan bangga memperlihatkan gambar siapa yang ada pada dirimu. The picture of Jesus. Gambar Yesus yang harus tertera dalam hidup saudara. Yang mengerti katakan amin. Oh, but, no. Gak mungkin karena aku begitu buruk. Still. Di semua label yang manusia taruh, mungkin gambar rokok, mungkin gambar suntikan, mungkin gambar pornografi, mungkin gambar apa saja. The bottom of the picture is the picture of Jesus. Come on, just lihat hatimu mengenai gambar itu. Saya ketemu dengan satu cerita. Bahkan dalam Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu. Menurut apa? Gambarnya. So you understand now. Gambar siapa? Jangan izinkan iblis jadikan engkau kanvas, dia gambar kegagalan, dia gambar kehancuran, dia gambar broken home. Memang dia gambar kamu Yabes yang artinya sakit, dia gambar kamu ditolak, kamu dibuang, kamu dibohongi, kamu dipecundang. Tapi biarlah tahun ini, tahun bangkit jadi pemenang. Izinkan Tuhan melihatkan gambarnya pada dirimu. Engkau lebih dari pemenang sebab dialah singa dari Yehuda. Dialah yang membuat engkau lebih dari pemenang. Berikan tepuk tangan buat Yesus. Ciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Jadi jelas hari ini, koin punya 2 poin, value. Dan jangan izinkan yang kasih nilai saudara adalah orang lain. Tanya Tuhan, how much it cost to see my sin upon that cross? Berapa harganya sih Tuhan aku ini sampai aku lihat dosaku ditaruh di kayu salib itu. How much? Tanya Tuhan. Karena dia yang punya saudara. Beranikan diri tanya how much it cost. Yang kedua, gambar siapa? Aku dilahirkan seperti ini. Aku dilahirkan di broken home. Aku dilahirkan sebagai LGBT. Aku dilahirkan sebagai orang-orang yang memang udah cacat. Memang orang-orang yang tertolak. Tapi firman Tuhan berkata, Allah ciptakan kalian menurut gambarnya. The picture. Bukan kegagalan. Tapi gambarnya yang mempunyai sorga dan bumi. Yang gambarnya hidupmu adalah yang membuat engkau kepala bukan ekor. Lebih dari pemenang. Come on, berikan tepuk tangan bagi nama. Dia pakai berdiri dengan saya. Let's stand. I'm gonna close with this. Yohanes 8 bicara mengenai satu cerita yang semua tahu bagaimana Yesus dihadapkan dengan seorang wanita yang dibawa ke depan dia dan wanita ini literally kedapatan sedang ada di ranjang yang bukan ranjangnya. Itu bahasa aslinya. We found her di tempat yang bukan tempatnya dia. Dia melakukan yang begitu najis. Dan menurut hukum Musa, wanita ini harus dibunuh. Orang yang bisa dibunuh adalah orang yang nilainya udah jadi sampah. 0, ya. Tuhan Yesus, jadi pada waktu itu, dunia melihat bahwa nilaimu ditentukan dengan apa yang kamu perbuat. What you do is your value. You do good, your value is high. Kamu buat baik, kamu dapat nilai yang baik. Makanya waktu itu orang-orang pemungut cukai, dia doa begitu, rasanya tidak lagi layak. Tapi orang Farisi doa dengan keras karena dia merasa value-nya lebih tinggi. Pada waktu itu, nilai ditentukan apa yang kamu lakukan. Sehingga waktu itu wanita ini sudah melanggar atau melakukan dosa sehingga she is right to be killed.
dia bisa dibunuh karena nilainya gak sama dengan yang lain. Kenapa kamu bisa membunuh orang, diberi hak untuk membunuh orang, artinya nilaimu lebih baik dari dia. That's why kamu bisa hukum mati orang karena kamu lebih bernilai daripada dia. Dia dianggap udah buruk, dia dianggap udah gak punya penghasilan, dia dianggap udah tidak menghasilkan, gak layak. That's it, no value. Bisa dibunuh. Makanya itu dihadapkan pada Yesus, diongkrongkan kepada dia di depan Yesus. And Jesus is human, but Jesus is God. Yesus juga Tuhan. Dan dia perlihatkan, dia langsung ingat, menciptakan manusia menurut gambarnya. Dan dia ingat Yesaya berkata bahwa this woman is yours. Ini kepunyaanmu, Yesus. Dan semua tahu ayat ini. Yohanes 8 ayat 6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, menulis dengan jarinya di tanah. I love this. Mungkin ada yang mengartikan Yesus tulis di tanah dosa-dosa mereka. Wah, ini terlalu kreatif kali, ada yang menafsirkan seperti itu. Ada yang bilang, wah kenapa mereka akhirnya mundur karena Yesus tulis dosanya si A, dosanya si B. Karena bilang kalau ada yang gak pernah berdosa kamu mundur. Tapi saya percaya Yesus main tanah hari itu. Karena the last time Tuhan jamah tanah, Tuhan jamah debu untuk membentuk kita. Sebelum ayat ini, the last time Tuhan pegang debu adalah untuk menciptakan engkau. Sehingga dia berkata, this woman is mine. Dan harganya, kejadiannya itu dahsyat. Maka orang-orang itu mulai mundur. Karena saya berkata, Yesus berkata dengan wibawa Allah, this is mine, my beloved. Hari ini, saya mau gereja ini, pertama setuju dengan saya. We will save the lost for any cost. Kita akan keluar ke sana. Wah, saya gak bakal mengajarkan engkau kompromi dengan dosa, engkau menghalalkan dosa. Tetapi jangan pernah ukur orang dengan dosanya. Karena bukan masalah dosa menjadi masalahmu. Itu urusan Tuhan dengan jiwa-jiwa itu. Jangan pernah jadi termometer buat orang lain. Jangan pernah jadi timbangan buat orang lain. Karena Yesus yang tidak berdosa menjadi dosa buat kita. Hari ini saya mau saudara sepakat hari ini. Jangan pernah menjadi hakim bagi mereka. Kita adalah gereja yang membuka pintu buat mereka. Hari ini, biarlah Tuhan yang menggerakkan kita. Tapi yang kedua yang saya akan tutup dengan ini. If you are the lost, kalau kamu hilang hari ini, kamu di tempat yang tepat. You are the right home. Saya bilang welcome home, lost. No. Pastor, saya nobody. Saya dibuang, saya bahkan keluarga saya aja gak mau kenal saya. Welcome home. Welcome home, lost. Jesus love you. Jesus love you. Mungkin hari ini kamu bilang, no. Gak ada yang tahu sih di sini. Gak ada yang tahu di sini. Saya udah khianati papa saya udah khianati Tuhan. Tuhan tutup Lukas 15 dengan cerita yang kita tahu, anak yang hilang. Di mana yang semua satu kampung itu siap rajam dia. Yang kampung itu bilang kalau lu pulang lu mati karena lu kurang ajar sama papa lu. Semua orang udah tahu, bahkan anak ini tahu kalau dia pulang dia akan mati dirajam karena dia kurang ajar. Tapi toh dosa yang begitu besar, bapaknya lari. Karena dia bernilai lebih daripada bau babi, lebih dari anak yang kurang ajar. Dia anak, sekali anak tetap anak. Sekali anak tetap anak. Nah, saya mau ketemu saudara hari ini. If you are lost, hari ini yuk pulang.
Hari ini engkau punya kesempatan untuk melayani. Jangan kubur mimpimu. Dulu waktu kecil kamu mau jadi guru sekolah minggu. Tapi hari ini karena kamu jatuh, kamu penyok, kamu salah pilih. Kamu bilang gak mungkin. There is possibility. Kamu akan kembali bisa melayani kembali. Dulu kalau kamu WL, tapi kamu pernah selingkuh. Kamu pernah jatuh dalam dosa perzinahan. Hari ini kalau kamu bertobat, ada kesempatan, ada second chance. Kamu bisa melayani lagi, bahkan lebih diurapi daripada sebelumnya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Oh rabakaya ralaba. Angkat tangan sama-sama. Saya rasakan hadirat Tuhan begitu keras di tempat ini. Oh rabakara. Syaralabakara. Shadow you won't lie down. Mountain you won't climb up. Coming after me. There's no wall. No wall you won't kick down. Lie you won't tear down. Coming after me. Gak ada bayangan yang bisa menghalangi dia. There's no shell you won't lie down. Mountain you won't climb up. Oh yeah. Oh, there's no wall you won't kick down. Lie you won't tear down. Come on, sekali lagi. There's no shadow. There's no shadow you won't lie down. Mountain you won't climb up. There's no wall you won't kick down. Lie you won't tear down. Coming after me. Come on, once again, there's no shadow you won't lie down. Mountain coming after me. Dia kejar saudara hari ini. Dia lari buat engkau. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love. Oh, it took me down, but still I'm fine. Leaves the 99, and I couldn't earn it. I don't deserve it. Still, you give yourself. Come on, church. Oh, the overwhelming, reckless. Come on, once again. Oh, yeah. Oh, the overwhelming. Come on. Buka hati bersatu. Fight till I find. Leave the 99, and I couldn't earn it. Come on. Semua mata tertutup semua saat ini. Saat ini saya rasakan Tuhan sedang banyak menjamah. Dan kita akan berlaku ini sebagai gereja. We're gonna saving the lost at any cost. Semua mata tertutup saat ini. Saya ingin berdoa buat saudara saat ini. Yang kau mau jujur bilang, I'm lost, Pastor. I'm lost. Aku nyasar. Aku nggak nyambung apa yang dikatakan tadi. Masa Tuhan mengasihi aku dan aku mau dipulihkan. Kalau hari ini engkau mau jujur bilang, I am lost. Aku hilang. Kalau engkau mau jujur, dalam hitungan ketiga nanti kau bisa angkat tangan dengan pasti. 1, Tuhan mati buat saudara. 2, Tuhan mengasihi saudara. Are you ready? Siap. 3, angkat tanganmu saat ini. Come on, the lost. Come on, tunjukin. Lebih tinggi. Saya tahu ini waktunya. Tuhan mau lihat the lost. Oh, begitu banyak hari ini. Mungkin engkau rasa engkau gak layak, engkau jijik, engkau rasakan terbuang. Engkau rasakan menjadi orang yang dikutuk Tuhan. Kamu angkat tanganmu saat ini. Dan saya tahu hari ini bukan budaya kami biasanya untuk altar call. Tapi saya digerakkan. Yang angkat tangan, saya mau saat ini. Dalam hitungan ketiga setelah ini. Saya mau saudara lari ke depan. I'm gonna pray for you. Saya akan doa buat saudara. Tapi make sure saudara ambil tas saudara supaya saudara gak ditinggal di sana. Atau kalau saudara bisa titip sama sebelah saudara yang dipercayai, saudara bisa titip di sana. But if you are the lost, saya mau saudara dapat pengurapan ini. If you are the lost, saya mau saudara lari ke depan. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Come on, welcome home the lost. Yang lain tepuk tangan. Jangan diam. Come on, let's welcome the lost. Let's welcome the lost. Come on, get it. The
shadow you are light up, mountain you won't climb, coming after me. Yeah. No wall you won't kick down, lie you won't tear down. Come on, katakan, gak ada bayangan yang gak bisa dia terangi. Gak ada gunung yang dia gak bisa pancing. Coming. Gak ada tembok di depan dia. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Wow, this is tell me why we love this church, bro. Because God loved them so much. Ampuni kalau gereja seringkali jadi filter buat kalian. Ampuni kalau rumah Tuhan seringkali jadi rumah penghakiman buat kalian. Well, di sini kami nggak halalkan dosa, tapi kami percaya kalau dosamu merah seperti kirmisi bisa jadi putih seperti salju. Itu bukan mimpinya Andi, tapi it was in the Bible. Tuhan tulis itu bahwa kalau dosamu merah akan jadi putih. So hari ini lihat gambar yang dalam dirimu, gambar Yesus, and value. Mungkin engkau begitu buruk, yang orang tuamu bahkan buang kamu. Tapi hari ini Tuhan bilang kamu berharga. Kejadianmu itu dahsyat, nak. Dahsyat. Kejadianmu bukan kutuk. Kejadianmu bukan susah bagi kami. Tapi kejadianmu itu dahsyat. Apa itu hari ini? Nanti para pastor akan berdoa buat saudara. Peluk saudara. We love to embrace people. You know, as endemic, we don't care. We're gonna embrace you. We're gonna hug you. Ya pastor, kita akan doa buat mereka. Saya undang Liam untuk maju. Sambil terus puji-pujian akan dinaikkan. Come on, keep praying for them. Kita akan berdoa buat orang-orang yang juga ada lost di depan. Kita akan berdoa buat mereka yang butuh jawaban doa saat ini. Come on, pastoral, pray for them, pray for them. Yang lain mulai angkat tangan saudara. Yuk kita arahkan tangan saudara.